Aku tak sengaja memergoki suamiku yang seorang polisi sedang dinas malam di rumah janda pirang. Ku panggil warga sekitar untuk menggerebek mereka dan ku permalukan mereka. Ternyata dinasmu seperti ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Dari luar, kehidupan kami tampak sempurna. Aku, Lia, seorang ibu rumah tangga yang memilih meninggalkan karir sebagai guru demi merawat keluarga kecilku. Suamiku, Bayu, seorang perwira polisi yang dikenal ramah, berdedikasi, dan disegani di lingkungannya. Anak kami, Rafa, si kecil yang selalu membawa tawa ke dalam rumah, usianya baru 6 tahun, tapi tingkah lakunya sudah seperti anak besar. Kami tinggal di sebuah rumah mungil 2 lantai di kawasan perumahan yang tenang, dikelilingi tetangga yang ramah dan taman kecil yang selalu terawat. Tak ada yang luar biasa, tapi setiap sudut rumah ini terasa hidup. Ada cinta yang kami rawat di dalamnya, setidaknya dulu. Setiap pagi dimulai dengan kehangatan. Aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Bau nasi goreng dan telur orak-arik menyambut Bayu dan Rafa yang turun dari kamar dengan rambut masih acak-acakan. Pagi, sayang, sapa Bayu, suaranya berat dan parau, khas pria baru bangun tidur. Ia mencium keningku, seperti biasa, lalu duduk di kursi makan sambil mengusap kepala Rafa. Cepat sarapan, Nak, nanti ayah antar ke sekolah. Tapi nggak boleh ngantuk-ngantuk lagi ya di mobil. Candanya, membuat Rafa terkekeh. Pemandangan seperti ini, ayah, ibu, dan anak kecil yang bersenda gurau di meja makan, adalah potret keluarga ideal bagi banyak orang. Dan aku selalu merasa bersyukur. Setidaknya, aku mencoba. Siangnya, setelah Rafa berangkat sekolah dan Bayu dinas, aku mengurus rumah. Menyiram tanaman, mencuci baju, membereskan mainan Rafa yang berserakan, dan sesekali mengobrol dengan tetangga. Lia, kamu tuh beruntung banget. Suamimu perhatian, sayang keluarga, karirnya bagus pula, komentar Bu Yuni, tetangga sebelah yang sering datang membawa kue sisa jualan. Aku hanya tersenyum, mengangguk pelan. Aku tak pernah tahu harus menjawab apa saat mereka memujiku seperti itu. Aku takut jika aku terlalu mengiyakan, Tuhan akan mengambil nikmat yang kusebut-sebut itu. Karena di balik semua pujian dan senyum itu, hatiku mulai terusik. Sejak 2 bulan terakhir, Bayu mulai sering pulang malam. Awalnya hanya sekali 2 kali dalam seminggu. Lalu meningkat jadi hampir tiap hari. Sayang, ada kasus baru. Aku harus pantau langsung di lapangan. Kayaknya bakal lembur terus sampai akhir bulan, ucapnya suatu malam sambil melepas sepatu dengan ekspresi letih. Aku mengangguk, meski ada keraguan yang mulai mengusik. Kamu jaga kesehatan ya, Yah. Jangan sampai tumbang gara-gara kerjaan, ucapku, berusaha terdengar tenang. Tapi dari caranya menghindari tatapanku, aku tahu, ada yang berbeda. Entah apa, tapi naluriku sebagai perempuan, sebagai istri, mulai bicara. Kadang, malam-malam terasa panjang. Aku akan duduk sendiri di ruang keluarga, membiarkan televisi menyala tanpa suara hanya agar rumah tidak terlalu sunyi. Jam dinding berdetak lambat, dan setiap detiknya seperti menggema di telinga. Ponselku tergeletak di meja, berkali-kali kulirik, berharap ada pesan darinya. Tapi tidak ada. Bayu selalu bilang ia sibuk, dan aku ingin percaya. Tapi bagaimana mungkin tidak curiga, jika pulangnya makin larut, dan parfum di bajunya, kadang tak familiar, dan entah kenapa, Bayu makin jarang memelukku. Dulu, pelukan itu hangat, menenangkan. Sekarang, seperti formalitas. Ia menyentuhku, tapi hatinya seolah tidak ikut hadir. Rafa pun mulai bertanya, "Ma,
Ayah sekarang pulangnya malam terus. Ya? Ayah nggak suka main mobil-mobilan lagi sama Rafa? Pertanyaan itu menusuk. Aku tersenyum, menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan gitu, sayang. Ayah lagi banyak kerjaan. Tapi ayah pasti tetap sayang Rafa. Kok? Rafa mengangguk kecil, meski wajahnya tampak kecewa. Ia menyender di pangkuanku, memeluk boneka kecil pemberian Bayu. Malam itu, saat Rafa tertidur, aku duduk di teras belakang rumah. Angin malam mengusap lembut wajahku. Aku menatap langit kosong, bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi? Apakah aku hanya terlalu sensitif? Terlalu cemas karena terbiasa hidup dalam ketenangan? Atau, apakah aku sedang menolak melihat kenyataan? Aku mencoba mengingat-ingat saat terakhir Bayu menatapku seperti dulu. Saat dia memujiku hanya karena membuat teh kesukaannya. Saat dia menatapku dari cermin kamar mandi sambil berkata, "Aku beruntung punya kamu." Dan kini, semua itu terasa jauh. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase. Bahwa Bayu akan kembali jadi dirinya yang dulu. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik. Suara yang tak bisa kuabaikan lagi. Suara yang mengatakan bahwa mungkin, perlahan-lahan, keluarga impian ini sedang menuju kehancurannya. Malam-malam terasa semakin asing. Dulu, jam 8 malam adalah waktu kami bersantai. Duduk bertiga di ruang keluarga, menonton acara anak-anak sambil saling bercerita tentang hari itu. Bayu biasanya duduk di kursi panjang, Rafa di pangkuannya, dan aku di samping mereka, menyandarkan kepala di bahu Bayu. Rasanya hangat, tenang. Tapi sekarang, jam 8 lewat, ruang keluarga kosong. Rafa sudah tertidur setelah menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya malam ini. "Ma, ayah patroli lagi ya malam ini?" Aku hanya bisa mengangguk sambil mengusap rambutnya yang mulai lepek karena keringat. Anak sekecil itu tak seharusnya tidur sambil memeluk rasa kehilangan. Bayu bilang sedang dapat tugas malam. Katanya, ada patroli tambahan karena ada isu pencurian kendaraan di wilayah utara. Awalnya aku percaya. Pekerjaan Bayu memang tidak mengenal jam kerja normal. Aku tahu risikonya sejak awal menikah dengannya. Tapi semakin hari, ada yang tak wajar. Ia mulai pulang terlalu larut. Bahkan beberapa kali, baru muncul saat adzan subuh berkumandang. Langkahnya pelan-pelan masuk rumah, seperti seseorang yang takut membangunkan. Atau takut diketahui. Saat aku menegurnya dengan nada lembut, ia hanya menjawab dengan senyum lelah. "Maaf ya, sayang. Tadi ada perintah mendadak. Aku bahkan belum sempat makan apa-apa." Lalu dia masuk ke kamar mandi. Dan aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh secara emosional, meski secara fisik dia masih di rumah yang sama. Namun semuanya mulai berubah saat aku melihat 2 ponsel di sakunya. Itu terjadi pada suatu pagi, ketika aku sedang mengganti spray kamar. Bayu lupa membawa jaket dinasnya. Saat aku mengangkatnya dari gantungan, 2 benda keras terasa dari saku dalam. Aku menyelipkan tangan, berniat memindahkan ke meja, dan disitulah aku melihatnya. 2 ponsel. 1 ponsel hitam seperti biasanya, yang sering ia pakai untuk urusan kantor. Tapi satunya lagi, berwarna biru tua, model lama, tanpa pelindung, dan tidak pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdetak tidak beraturan. Aku tahu, aku tidak boleh mencampuri privasi suami. Tapi, kenapa ponsel ini selalu tersembunyi? Sore harinya, aku memberanikan diri bertanya. Pelan, tanpa tuduhan, hanya ingin tahu. "Yah, kamu sekarang bawa 2 ponsel, ya?" Bayu yang sedang duduk sambil membaca berita, langsung menoleh. Gerakannya refleks, tapi sorot matanya seperti seseorang yang baru saja ketahuan berbohong. "Yang satu itu cadangan." "Dari kantor?" jawabnya cepat,
terlalu cepat untuk koordinasi sama unit-unit kecil. Yang ini khusus jaringan internal. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Tapi dalam hatiku, ada suara yang berteriak. Kenapa tidak pernah kamu charger di rumah? Kenapa tidak pernah berbunyi? Kenapa kamu sembunyikan kalau aku masuk kamar? Aku tidak bodoh. Tapi aku juga tidak ingin menjadi istri yang menuduh tanpa bukti. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Kebenaran yang bisa menjawab segala kegelisahan yang sudah berminggu-minggu menumpuk di dada. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Mencoba mencatat diam-diam setiap kali ia menerima telepon. Dan memang ponsel kedua itu hanya muncul ketika aku pura-pura tidur. Satu malam, aku sengaja tidur lebih awal, pura-pura terlelap. Sekitar pukul 11 malam, kudengar langkahnya di kamar. Pelan. Hati-hati. Lalu terdengar suara klik, suara khas tombol ponsel lama. Aku juga kangen. Suara Bayu berbisik, sangat pelan. Sabarlah, ya. Nanti kita bisa ketemu. Aku juga nggak tahan terus-terusan begini. Jantungku seperti pecah dalam diam. Kalimat itu, suara itu, bisikan itu, bukan untukku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah dengannya, aku tidak bisa menahan air mata. Di balik selimut, aku menggigit bibirku sendiri agar tak mengeluarkan suara. Air mata mengalir, membasahi bantal, dan hatiku jatuh berkeping-keping dalam keheningan malam yang terlalu menyakitkan. Keluarga impian yang selama ini kupertahankan dengan cinta, pengorbanan, dan kesabaran, ternyata menyimpan rahasia. Dan rasa curiga yang selama ini kutahan, kini mulai menjelma jadi luka nyata. Mungkin, aku memang sedang dituntun untuk membuka mata dan menghadapi kebenaran yang tak ingin kudengar. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya berubah. Yang jelas, kehangatan itu perlahan menguap, digantikan oleh jarak yang tak terlihat namun sangat terasa. Bayu bukan lagi pria yang sama. Dulu, ia pulang dengan senyuman, memelukku dari belakang saat aku memasak, dan mengecup keningku sambil berbisik, "Lia, kamu capek nggak hari ini?" Sekarang, ia pulang dengan wajah kusut, suara tinggi, dan aura yang membuatku ingin menjauh. Tatapannya tak lagi hangat. Sentuhannya tak lagi ada. Dan yang paling menyakitkan adalah Rafa. Rafa, yang dulu selalu berlarian menyambut ayahnya di depan pintu, kini mulai ragu. Suatu sore, saat hujan turun dan langit menggantungkan suasana kelabu, aku mendengar langkah Rafa tergesa turun dari kamar. "Ma, ayah pulang, ya?" Ia berdiri di dekat jendela, menatap gerimis dan mobil hitam yang baru saja berhenti di depan rumah. Bayu turun dengan wajah letih. Rafa langsung menyambut, membawa gambar dinosaurus yang ia warnai di sekolah. "Ayah, lihat dong. Rafa dapat bintang 3 hari ini." Serunya penuh semangat, mata berbinar. Bayu menatap sekilas. Hanya sekilas. Lalu berjalan masuk tanpa menjawab. Aku tercekat. "Yah, itu Rafa," nunjukin gambarnya. Panggilku pelan, mencoba mengingatkannya. Bayu hanya menjawab dingin, tanpa menoleh. "Capek, Lia. Jangan banyak ngomong dulu, ya. Aku pusing." Rafa mematung. Kertas gambar di tangannya terkulai. Senyum kecilnya hilang. Aku menahan napas. Menahan amarah. Menahan luka. Malam itu, setelah Rafa tertidur, dengan mata yang sembab karena, katanya, kelilipan, aku masuk ke kamar. Bayu sedang menatap layar ponsel. Aku tahu ponsel itu bukan yang biasa. Yang satu itu, selalu dijaga seperti harta karun. "Bayu," panggilku pelan, duduk di sisi ranjang. Ia tidak langsung menjawab. Aku menggigit bibir. "Kamu capek ya? Mau aku pijitin?" Bayu menghela napas keras,
menaruh ponselnya dengan kasar di atas meja. Aku cuma pengen tidur. Lia, jangan banyak tanya deh, katanya dingin, seolah aku ini beban. Dadaku sesak. Bayu, suaraku mulai bergetar. Kenapa kamu berubah? Sih? Aku nggak ngerti. Kamu kayak bukan kamu yang dulu. Bayu mendengus, lalu berdiri dari ranjang. Apa maksudmu? Aku masih Bayu. Tapi kalau kamu terus-terusan cari ribut dengan pertanyaan-pertanyaan gak penting kayak gini, ya aku bisa gila. Aku terdiam. Membeku. Rasanya seperti disiram air es. Lalu dipukul tepat di ulu hati. Pertanyaan gak penting? Bisikku, nyaris tak terdengar. Padahal aku cuma ingin tahu, kenapa suami yang kucintai jadi begini. Bayu tak menjawab. Ia hanya berjalan keluar kamar dan menutup pintu dengan suara keras. Malam itu, aku duduk di sisi ranjang seorang diri. Tanganku memegang sisi ranjang yang biasanya menjadi tempatnya tidur. Masih terasa hangat. Tapi hatiku dingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu kemana harus mencari jawaban. Yang ku tahu, suamiku, ayah dari anakku, pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku sampai tua, kini seperti orang asing di rumah kami sendiri. Dan aku, yang setiap hari mencoba kuat di depan Rafa, tersenyum palsu agar rumah ini tidak runtuh, mulai lelah. Lelah menahan semuanya sendirian. Bayu tidak hanya menjauh dariku. Ia juga mulai menjauh dari anaknya sendiri. Beberapa kali Rafa mengeluh, "Ma, kenapa ayah nggak pernah peluk Rafa lagi?" Rafa salah, ya? Aku tak mampu menjawab. Karena jujur saja, aku sendiri juga bertanya-tanya hal yang sama. Apa kami salah? Apa kami tak cukup lagi? Atau, mungkin, hatinya memang sudah bukan milik kami. Beberapa malam terakhir, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Entah mengapa, setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan yang sama datang menghampiri. Mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Aku berdiri di tepi sebuah gedung tinggi, di antara gemerlap lampu kota dan suara klakson yang samar-samar. Di seberang jalan, kulihat Bayu sedang tertawa dengan seorang wanita muda, berambut panjang, mengenakan baju putih yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Mereka berjalan beriringan, sangat dekat. Terlalu dekat. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tangan Bayu menggenggam tangan wanita itu. Matanya penuh cinta. Senyumannya, bukan senyuman yang pernah lagi kuterima. Dan aku, dalam mimpi itu, hanya bisa menatap dari kejauhan. Tak terlihat, tak terdengar, tak dianggap. Saat aku mencoba memanggil namanya, suaraku hilang. Lalu mereka menghilang di tikungan jalan, meninggalkanku sendirian, menggigil di tengah keramaian. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi leher dan punggungku. Dan entah mengapa, air mataku jatuh begitu saja. Itu bukan mimpi pertama. Sudah 3 malam berturut-turut aku bermimpi serupa. Bayu dan wanita yang sama. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku bilang pada diriku sendiri, itu hanya mimpi, Lia. Mungkin kamu terlalu stres. Jangan berburuk sangka. Tapi, firasatku menolak diam. Ada sesuatu yang aneh. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak perubahan. Terlalu banyak kebisuan dalam rumah ini. Bayu semakin sulit diajak bicara. Ia menjawab sekenanya. Sentuhannya nyaris hilang. Bahkan saat makan malam, ia lebih banyak menatap ponsel daripada menatap wajahku. Rafa pun mulai menjauh, karena terlalu sering diabaikan. Dan aku seperti hantu dalam rumahku sendiri. Suatu malam, ketika Bayu sedang mandi dan ponsel utamanya tertinggal di kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap layar hitam ponsel itu dengan jantung berdetak tak menentu. Tanganku gemetar. Lia, jangan. Kamu bukan perempuan posesif.
Kamu bukan istri pengintai. Tapi suara lain di kepalaku berkata, kamu istri. Dan kamu berhak tahu kebenaran. Kamu berhak tahu apa yang sedang terjadi. Namun bukan ponsel itu yang menjadi kuncinya. Ponsel itu bersih. Hanya panggilan kantor, grup dinas, dan riwayat pencarian berita kriminal. Yang membuatku semakin yakin adalah ponsel satunya. Yang itu tak pernah dilepas. Bahkan ke kamar mandi pun dibawanya. Malam berikutnya, aku bermimpi lagi. Kali ini, aku melihat Bayu memeluk wanita itu dari belakang. Mereka berdiri di sebuah kamar hotel, jendela terbuka, tirai melambai-lambai tertiup angin. Wanita itu tersenyum padanya, lalu menatapku langsung. Apa kamu masih yakin dia milikmu? Katanya dalam mimpi, dengan suara yang dingin dan menusuk. Aku terbangun sambil menjerit pelan, menutup mulutku sendiri agar Rafa tak mendengar. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Mimpi itu terlalu hidup, terlalu menusuk. Dan malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku duduk di ruang tamu sampai pagi, sambil memeluk selimut dan secangkir teh yang tak disentuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencoba menyangkal firasatku. Tidak lagi pura-pura buta. Bayu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang melukai pernikahan kami tanpa aku tahu sejak kapan dimulainya. Dan malam itu, dalam diam, aku mulai mengumpulkan keberanian. Bukan untuk marah. Bukan untuk menuduh. Tapi untuk mencari kebenaran. Aku tak tahu akan kutemukan apa. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu. Walau jawaban itu menyakitkan. Malam itu hujan turun pelan-pelan, membasahi kaca jendela kamar yang mulai berembun. Di luar, petir menyambar sekali, memantulkan cahaya pucat ke dalam ruangan yang temaram. Rafa sudah terlelap sejak 2 jam lalu. Meringkuk dalam selimut bergambar karakter dinosaurus kesayangannya. Sementara aku duduk di tepi ranjang, masih dengan jantung yang tak berhenti berdebar sejak Bayu pulang. Bayu masuk kamar dalam diam. Ia langsung mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Ponsel utamanya ia letakkan di meja, seperti biasa. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah ponsel satunya. Ponsel biru tua itu. Yang tak pernah lepas dari sakunya. Yang selalu ia jaga seolah menyimpan rahasia negara. Dan malam ini, ia lupa menguncinya. Ponsel itu tergeletak di atas meja rias. Mungkin karena ia terburu-buru masuk kamar mandi. Atau mungkin, semesta memang sedang memberiku satu kesempatan. Tanganku gemetar. Aku tahu ini salah. Tapi ada dorongan yang lebih kuat dari rasa bersalah. Rasa hancur yang butuh penjelasan. Dengan langkah pelan, seperti pencuri di rumah sendiri, aku mendekat. Tanganku meraih ponsel itu. Jari-jariku dingin. Layar menyala tanpa sandi. Tuhan, aku membuka aplikasinya. Tidak banyak. Hanya WhatsApp, galeri, dan satu aplikasi pesan lain yang tidak kukenal. Tapi di WhatsApp, ada satu nama yang langsung menarik perhatianku. Bunga Mawar-Mawar. Bukan nama rekan kerja. Bukan nama dari kantor polisi. Nama itu terlalu lembut, terlalu manis, terlalu janggal. Tanganku seperti bukan milikku saat membuka isi percakapan mereka. Pesan terakhir masuk beberapa menit lalu. Kamar sudah siap. Sayang, aku kangen banget. Cepetan ya. Jangan bikin aku nunggu terlalu lama seperti kemarin. Sayang, kamar, kangen. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah kurasakan dalam hidupku. Tanganku gemetar. Nafasku sesak. Dunia di sekelilingku seperti runtuh. Perlahan, tapi menyakitkan. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena dada ini menahan luka yang tidak bisa lagi ditutupi oleh logika. Kubuka pesan-pesan sebelumnya. Aku suka kamu pakai baju itu malam itu, seksi banget.
Jangan lupa bawa minuman kesukaan aku ya. Kapan kamu bisa ajak aku keluar kota kayak dulu lagi? Jari-jariku mulai goyah. Aku nyaris menjatuhkan ponsel itu, tapi segera kutahan. Tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya pecah. Tanpa suara. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi tangan yang masih memegang ponsel penuh pengkhianatan itu. Kamar ini terasa pengap. Udara mendadak menyesakkan. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa aku pernah percaya dia sepenuhnya. Bayu, pria yang dulu memelukku sambil bersumpah di depan Tuhan, pria yang dulu mengusap air mataku saat melahirkan Rafa, pria yang pernah kutemani dari nol, dari rumah kontrakan kecil, dari motor butut, dari nasi lauk mie instan, kini menyebut wanita lain dengan kata sayang. Dan aku hanya istri sah di atas kertas. Kurasakan suara air dari kamar mandi berhenti. Bayu selesai. Panik menyergap. Aku cepat-cepat mengunci ponsel itu kembali, menaruhnya di tempat semula, lalu berjalan kembali ke ranjang, menyembunyikan wajahku di balik selimut. Air mataku masih mengalir. Tapi aku menggigit bibir, mencoba tak mengeluarkan suara. Tidak malam ini. Aku belum siap. Bayu keluar dengan tubuh basah dan handuk menggantung di leher. Ia tak menyadari apa-apa. Ia tidak tahu, malam ini istrinya baru saja melihat isi hatinya yang sebenarnya. Dan aku tidak tahu harus mulai dari mana menghadapi semuanya. Tapi satu hal yang pasti, firasatku benar. Dan mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang diam. Aku akan mencari tahu. Aku akan membuka semuanya. Meski harus mengoyak hatiku sendiri berkali-kali lagi. Sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Sejak pesan dari Mawar, tertangkap mataku, kamar sudah siap, sayang. Aku kangen banget. Aku tahu, dunia yang kuanggap rumah telah berubah menjadi ladang ranjau yang setiap saat bisa meledakkan isi hatiku. Tapi aku tidak ingin gegabah. Aku tahu, kalau aku langsung mengonfrontasi Bayu tanpa bukti kuat, dia bisa berkelit, memutarbalikan fakta, atau bahkan menuduhku terlalu berprasangka. Aku tidak mau berada di posisi itu. Maka, kutahan air mataku. Kutahan setiap amarah yang mendidih di dada. Aku memilih untuk diam, sebuah diam yang penuh rencana. Setiap pagi, aku tetap tersenyum. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Kucium pipi Rafa, menanyakan tugas sekolahnya, lalu menatap Bayu dengan mata yang sengaja kubuat seolah tidak menyimpan luka apa-apa. Aku berpura-pura tak tahu. Aku tetap melipatkan bajunya, mencuci seragam dinasnya, menyeduhkan kopi kesukaannya. Dan ketika ia berpamitan berangkat kerja, aku masih bisa berkata, hati-hati ya, Yah. Walau hatiku sebenarnya sedang ingin berteriak, dengan siapa kau akan bertemu hari ini? Setelah rumah sepi, aku mulai menyusun langkah. Aku duduk di depan laptop dengan secangkir teh yang tak lagi hangat, dan mulai menelusuri. Aku mencatat nomor ponsel yang sempat kulihat di layar Bayu malam itu, nomor si Mawar. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi aku percaya, jika Tuhan sudah membukakan mata hatiku lewat mimpi, maka pasti ada jalan untuk membuka kenyataan. Aku mencoba mencocokkan nomor itu di berbagai platform. Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp web. Dan setelah hampir 1 jam mencari dengan degup jantung yang tak pernah tenang, akhirnya kutemukan sebuah akun Instagram bernama Mawaranggita 23. Foto profilnya wanita muda berambut panjang bergelombang, dengan gaun putih ketat dan senyum yang terlalu percaya diri. Bionya berbunyi, pecinta senja ngerahasia. Gelas anggur bunga mawar, dan rasanya seperti tamparan telak di wajahku. Kupandangi satu persatu foto yang diunggahnya. Sebagian besar selfie di cermin, di kafe, dan beberapa di kamar hotel dengan pencahayaan remang-remang. Bahkan ada satu foto yang membuat perutku mual. Segelas anggur merah di meja, sepatu pria di pojokan lantai, dan keterangan singkat, akhirnya Jumat lagi. Gelas anggur.
Hatiku tercekat. Tanganku mulai dingin. Tapi belum cukup. Aku harus tahu kemana saja Bayu pergi dan kapan. Maka, hari itu aku membeli sebuah alat pelacak kecil. Sebuah GPS tracker mungil yang bisa kuselipkan di dompetnya atau di sela-sela mobil. Aku memilih cara kedua. Malam harinya, saat Bayu tertidur, aku ke garasi, membuka bagian belakang karpet lantai mobilnya, dan menyelipkan alat itu di sana. Selesai. Kini, dari ponselku, aku bisa tahu kemana mobil itu pergi. Beberapa hari aku menunggu, merekam pergerakan Bayu. Dan benar saja, ada pola mencurigakan. Setiap malam Jumat, lokasinya tidak bergerak di kantor, tapi berpindah ke sebuah area hotel di pinggir kota. Aku mencocokkan lokasi itu di Google Maps. Hotel anggrek lantai 3, dan hatiku langsung bergetar. Karena tempat itu juga muncul di salah satu unggahan mawar. Malam Jumat berikutnya, setelah memastikan Rafa tertidur, aku mengenakan jaket panjang dan masker. Aku pergi diam-diam. Bukan dengan mobil, tapi dengan ojek online. Aku tidak ingin Bayu mencium jejak apapun. Saat tiba di lokasi, aku berdiri agak jauh, menyembunyikan diri di balik tiang beton sambil memantau dari kejauhan. Dan di sanalah kulihat kebenaran itu berdiri di depan mataku sendiri. Bayu, suamiku, lelaki yang pernah berjanji akan mencintaiku sampai tua, sedang berjalan menuju lobi hotel, menggandeng tangan wanita yang kutemukan di Instagram itu. Mereka tertawa kecil, saling berbisik. Sang wanita sesekali menyentuh lengan Bayu, dan ia tidak menolak. Bahkan, saat pintu lift terbuka, Bayu dengan ringan memeluk pinggangnya dan mendorongnya masuk. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, tubuhku menggigil tak karuan. Bukan karena dingin, tapi karena dikhianati sedalam itu oleh orang yang paling aku percaya. Air mataku jatuh diam-diam di balik masker. Tidak ada histeria. Tidak ada teriakan. Hanya rasa hancur yang sunyi, tapi mengerikan. Aku berdiri di sana hampir 10 menit, menatap mobil Bayu yang terparkir manis. Membayangkan bahwa di dalam gedung itu, ia sedang memeluk tubuh wanita lain, mungkin menciuminya seperti ia dulu menciumku, dan di rumah, aku yang sah, hanya dianggap latar belakang yang bisa diabaikan. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, aku tak berhenti memikirkan wajah Rafa. Anak kami. Apa yang akan ia rasakan jika suatu hari tahu bahwa ayah yang selalu ia banggakan ternyata mencintai wanita lain di balik punggung ibunya? Malam itu, aku masuk ke kamar dengan langkah ringan. Bayu belum pulang. Aku berbaring di sebelah Rafa, memeluknya erat, mencium ubun-ubunnya, dan berbisik dalam hati, "Maafkan Mama belum bisa marah. Belum bisa pergi. Tapi Mama janji, kamu akan tahu kebenaran suatu hari nanti. Dan Mama akan melindungimu, apapun yang terjadi." Kini aku tahu, Bayu tidak lagi menyimpan rahasia. Ia menyimpannya terlalu terang untuk disebut sembunyi. Dan aku sedang berjalan ke arah kebenaran itu, langkah demi langkah, luka demi luka. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam aku menyaksikan Bayu masuk ke hotel bersama perempuan itu, Mawar. Sejak itu, aku menjalani hari-hari dengan tubuh yang bergerak, tapi hati yang hancur. Aku tetap menjadi istri yang baik di matanya, menyediakan pakaian, memasak makanan, menyambutnya pulang dengan senyum tipis meski dadaku sesak. Tapi di balik itu semua, aku sedang menyusun puzzle kebohongannya, potongan demi potongan, agar aku tahu seutuhnya sejauh apa ia mengkhianati kami. Salah satu hal yang membuatku tidak bisa tenang adalah, ia terlalu berhati-hati. Bayu tak pernah membalas pesan dari Mawar di depan mataku. Ia menyembunyikan ponselnya seperti menyembunyikan nyawa kedua. Bahkan saat bersamaku di ruang tamu, ia bisa tiba-tiba ke kamar mandi hanya karena ponselnya berbunyi. Tapi aku tidak butuh ia bicara. Aku hanya perlu membaca pergerakannya. Suatu malam, ketika ia tertidur lelap karena kelelahan dinas,
Aku membuka kembali aplikasi pelacak yang kuinstal diam-diam di ponsel rahasianya. Selama ini, aku hanya mencermati pergerakannya ke kantor dan hotel. Tapi ada satu lokasi yang selalu muncul, terutama setiap Sabtu malam. Sebuah titik yang tidak ada dalam rutinitas dinasnya. Sebuah alamat yang konsisten muncul setiap pekan di jam-jam larut, sekitar pukul 9 hingga lewat tengah malam. Aku salin alamatnya dan mencocokkan di Google Maps. Bukan hotel, bukan kantor, tapi sebuah perumahan sederhana di ujung kota. Perumahan bersubsidi yang tak seharusnya dikunjungi seorang perwira polisi seperti Bayu, kecuali dia sedang menyamar atau menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, aku mengambil cuti kerja dengan alasan kesehatan. Setelah mengantar Rafa ke sekolah, aku menyewa mobil dan melaju ke arah lokasi itu. Di sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi kemungkinan. Apakah Mawar tinggal di sana? Atau, apakah ia menyewa rumah itu sebagai tempat rahasia mereka? Aku berusaha menenangkan napas. Meskipun setiap detik rasanya seperti menghitung waktu bom yang akan meledak. Setelah hampir 1 jam perjalanan, aku tiba di depan gerbang perumahan sederhana bernama Gria Angsana. Rumah-rumahnya kecil, berderet rapi, dicat warna pastel pucat, dan sebagian besar sudah berlumut karena usia. Tapi halaman beberapa rumah tampak rapi dan dirawat. Aku melambatkan mobil, menelusuri satu persatu blok sambil melihat kembali peta pelacakan di ponselku. Dan disinilah blok C9, nomor 12. Rumah kecil bercat krem, dengan pot-pot bunga mawar plastik di pagar besi yang mulai berkarat. Tak ada suara, tak ada kendaraan mencolok. Tapi satu hal membuatku terdiam cukup lama. Di depan pintunya tergantung papan kecil bertuliskan, "Tamu harap ketuk pelan." Dengan bunga mawar merah dicetak di bawah tulisan itu. Mau. Nama itu lagi, nama yang kini selalu membuat perutku mual. Aku menepikan mobil agak jauh, lalu diam-diam mengamati. Tak ada aktivitas pagi itu. Tapi di jemuran belakang rumah, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku nyeri. Sebuah kaos pria warna biru navy yang sangat familiar. Aku tahu karena akulah yang membelikannya dulu saat Bayu ulang tahun. Kaos itu tak dijual di banyak tempat. Warnanya khas, dan bagian lengan ada tanda kecil robek karena tersangkut paku. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Jadi, Bayu bahkan meninggalkan bajunya di sini? Ia bukan hanya singgah. Ia tinggal. Ia hidup di 2 dunia. Dan aku, istrinya yang sah, hanya diberi sisa. Diberi kebohongan, ciuman palsu, dan alasan, lembur, berkedok pengkhianatan. Aku tidak turun dari mobil. Aku tidak mengetuk pintu. Aku tahu, bukan hari ini saatnya aku menyerbu. Aku masih harus mengumpulkan bukti. Aku harus memastikan bahwa semuanya bukan ilusi atau sekadar asumsi. Aku mengambil ponselku dan memotret rumah itu, papa namanya, bahkan kaos yang tergantung di jemuran. Aku simpan baik-baik, seperti peluru yang nanti akan kugunakan untuk menembus semua kebohongan Bayu. Di perjalanan pulang, aku menangis diam-diam. Bukan hanya karena sakit hati, tapi karena lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah tersenyum padahal dalam hati ingin berteriak. Mengapa harus aku yang dikhianati seperti ini? Tapi dalam tangis itu juga, ada api kecil yang mulai menyala. Api dendam? Mungkin. Tapi lebih dari itu, api harga diri. Bahwa aku tak boleh dibiarkan menjadi korban terus-menerus. Di rumah, saat Bayu pulang dan kembali berbohong dengan suara lembut, aku hanya tersenyum. Kini, aku tahu. Ia telah membangun tempat rahasianya, dan aku telah menemukan pintu menuju kebenaran. Aku tahu aku tak bisa terus bergerak sendirian. Hati dan pikiranku sudah cukup terkuras hanya dengan berpura-pura di rumah. Hari-hari belakangan terasa seperti berjalan di atas beling. Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjatuh oleh luka yang makin hari makin dalam. Tapi untuk langkah selanjutnya,
aku butuh mata kedua. Seseorang yang bisa kuberi kepercayaan penuh, dan yang tahu betapa rapuhnya hatiku saat ini. Maka malam itu, aku menghubungi Rina, sahabatku sejak SMA, yang sudah seperti kakakku sendiri. Rin, aku butuh bantuanmu. Tapi tolong jangan tanya apa-apa dulu, ya, ucapku dengan suara bergetar di telepon. Rina diam sejenak, lalu menjawab pelan, aku akan datang. Bilang saja di mana. Aku mengirimkan lokasi titik perumahan tempat Bayu sering mampir, rumah kecil bercat krem di ujung kota, yang kini selalu muncul di pelacakan HP-nya. Aku tidak perlu banyak menjelaskan padanya. Rina terlalu pintar untuk tidak menangkap maksud. Pukul 8 malam kami tiba di dekat lokasi dengan mobil yang berbeda. Kami sepakat untuk tidak parkir terlalu dekat. Aku duduk di kursi penumpang mobil Rina, bersembunyi di balik kaca film gelap, sementara Rina bersandar tenang sambil menyesap kopi dari termos kecil yang selalu ia bawa. Tenang, ya, bisiknya sambil menepuk tanganku. Apapun yang kamu lihat nanti, kamu nggak sendiri. Aku mengangguk pelan. Tapi jantungku berdetak begitu cepat. Aku bahkan tak bisa menahan tangan yang sedikit gemetar. Rasanya seperti menunggu ajal yang datang perlahan tapi pasti. Pukul 9:15 menit. Sebuah motor metik hitam berhenti di depan rumah nomor 12. Bayu. Aku menahan napas. Itu dia. Suamiku, dengan pakaian santai, kaos abu dan celana jeans robek, penampilan yang tak pernah ia kenakan saat bersamaku. Biasanya, ia sangat rapi, bahkan untuk sekadar ke minimarket. Tapi malam ini, ia tampil santai, bahkan dengan rambut sedikit acak. Seolah, ia menjadi orang lain di dunia lain. Lia, itu dia, ya? Tanya Rina pelan, memastikan. Aku hanya mengangguk. Tak sanggup menjawab. Bayu mengetuk pintu 3 kali. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan muda muncul. Rambut panjangnya tergerai, mengenakan daster tipis bermotif bunga. Meski kami tak bisa melihat wajahnya dengan jelas dari kejauhan, siluetnya tak asing. Wanita itu, Mawar. Mungkin bukan nama aslinya, tapi cukup untuk menjadi luka dalam hidupku. Mereka tak hanya berbicara. Wanita itu langsung menarik tangan Bayu masuk ke dalam. Bahkan sebelum pintu tertutup, aku sempat melihatnya mencium pipi Bayu. Dan suamiku tersenyum. Senyum yang dulu milikku. Senyum yang kini, ia hadiahkan pada wanita lain di rumah sembunyiannya. Waktu berjalan lambat. Rina melirikku beberapa kali, tapi tak berkata apa-apa. Aku tahu ia menahan diri untuk tidak meledak. Tapi ini bukan waktunya untuk emosi. Aku ingin tahu lebih jauh. Aku ingin bukti yang nyata. Setelah 1 jam berlalu, rumah itu mulai sepi. Tak ada suara TV. Tak ada tanda aktivitas. Hanya satu yang membuatku nyaris muntah saat melihatnya, lampu kamar yang padam. Aku tahu, kadang kita bisa salah menebak. Tapi tidak malam itu. Tidak dengan situasi seperti ini. Tanganku menggenggam kursi begitu kuat sampai sendiku terasa ngilu. Mereka tidur di kamar itu, bisikku lirih. Rina meraih tanganku. Lia, kamu mau aku dobrak rumahnya sekarang juga? Aku tersenyum kecut. Belum. Aku ingin dia mengaku. Aku ingin dia tahu aku tahu. Tapi bukan karena aku teriak-teriak. Aku ingin dia merasa kalah dengan tenang. Rina menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu gak pantas disakitin gini. Bayu, dia terlalu rendah buat kamu. Aku menarik napas panjang. Mataku masih menatap ke arah rumah yang kini telah menjadi simbol pengkhianatan itu. Rin, aku akan kumpulkan semua bukti. Semua. Kalau perlu, aku akan foto, aku akan rekam. Biar dia nggak bisa kabur dari kebohongannya. Dan malam itu, sambil menyimpan air mata di balik pelupuk, aku mencatat semuanya. Tanggal, waktu, bahkan merek motor yang dibawa Bayu.
Aku bukan lagi wanita naif yang takut ditinggalkan. Aku adalah seorang istri yang sedang bersiap untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang paling halus, paling menyakitkan. Malam itu juga, aku bersumpah pada diriku sendiri. Jika Bayu memilih untuk hidup dalam dua dunia, maka aku akan runtuhkan dunia gelapnya. Dengan bukti, dengan keberanian, dan dengan harga diri yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Malam itu sunyi. Tapi di dadaku, badai sudah mengamuk. Perumahan kecil itu tak bersuara, seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang nyaris membuatku gila. Aku dan Rina masih duduk di dalam mobil, tapi kali ini aku tak tahan hanya diam di balik kaca gelap. Aku perlu melihat lebih jelas. Perlu memastikan, meski di dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Aku mau lihat dari dekat, bisikku. Rina menatapku khawatir. Lia, yakin? Kamu siap? Tidak, jawabku jujur. Tapi aku harus. Dengan langkah pelan, aku keluar dari mobil. Napasku pendek-pendek, tubuhku gemetar seperti demam tinggi. Rina mengikuti di belakang, siap menahanku kapan saja kalau aku tak sanggup berdiri. Kami menyelinap di balik semak pagar tetangga. Malam cukup gelap, tapi cahaya dari jendela kamar itu, jendela kamar rumah selingkuhan suamiku sendiri, masih menyala samar. Aku mendekat ke dinding, lalu pelan-pelan mengintip dari celah gorden yang tidak tertutup sempurna. Dan disitulah aku melihatnya. Bayu, suamiku. Lelaki yang dulu mencium keningku setiap pagi, yang memelukku dari belakang saat aku masak, yang tertawa bersamaku saat Rafa belajar naik sepeda, kini ada di ranjang orang lain. Bertelanjang dada. Duduk bersandar sambil memeluk perempuan itu, yang hanya mengenakan kimono tipis. Mereka tertawa. Mereka saling membelai. Dan saat kepala wanita itu mendekat, bibir mereka menyatu dalam ciuman yang dalam dan mesra. Rasanya, seperti ada yang menghantam ulu hatiku dengan palu godam. Aku mundur satu langkah. Pandanganku kabur. Dunia seakan berputar. Tubuhku limbung, seperti kehilangan tulang. Aku nyaris roboh seandainya Rina tidak cepat menangkap lenganku. Lia, astaga, kamu pucat banget. Rina panik memapahku. Tangisku pecah seketika. Sakit ini bukan hanya soal dikhianati, tapi karena kenyataan bahwa lelaki yang kupilih, yang kubela dari hinaan orang tua karena statusnya dulu, yang kutemani dari nol, dengan tega menukar cintaku dengan murahan seperti itu. Air mataku jatuh deras. Pipiku basah. Bahuku terguncang. Kenapa? Rin, kenapa dia tega? Aku nggak kurang apa? Aku istri yang selalu ada buat dia. Aku ibu dari anaknya. Aku nggak pernah berhenti percaya. Aku terisak. Rina memelukku erat. Ia menahan air matanya, mencoba kuat untukku. Kamu nggak salah, Lia. Dia yang bejat. Dia yang pengkhianat. Dan ini bukti paling jelas. Sekarang kamu tahu, kamu nggak lagi butuh asumsi. Aku menggeleng pelan. Ini tak bisa dimaafkan. Tak akan ada lagi ruang untuk toleransi. Tak akan ada lagi kesempatan kedua. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal penghinaan, soal harga diri, soal luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Malam itu, aku menyimpan satu hal dalam-dalam. Bayu sudah membunuh sesuatu dalam diriku. Kepercayaan, rasa aman, cinta yang kupupuk selama ini. Semuanya lenyap dalam satu pemandangan dari celah jendela. Dan kini, yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang bersumpah tidak akan hancur. Aku akan bangkit. Tapi bukan sebagai istri Bayu lagi. Aku akan jadi perempuan yang membuatnya berlutut karena kehilangan terbesarnya adalah kehilangan aku. Setelah malam itu, malam yang mengoyak semua kepercayaan dan menyayat seluruh harga diriku, aku tak lagi bisa menangis. Air mataku habis. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin, nyaris membeku.
Tapi di balik dinginnya hati ini, ada bara kecil yang mulai menyala. Aku tidak akan diam. Aku pulang malam itu dalam diam, duduk di kamar sendirian, memandangi foto pernikahan kami di meja rias. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya menatap gambar itu dengan tatapan kosong, seakan sedang melihat dua orang asing yang tersenyum pura-pura. Dan dalam keheningan itulah, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa membiarkan Bayu lolos. Ia bukan hanya mengkhianatiku sebagai suami, tapi juga memalukan sebagai aparat. Ia berselingkuh secara terang-terangan, menggunakan waktu dinasnya untuk memuaskan nafsu. Ia mencoreng seragam dan amanah. Dan untuk itu, dia harus merasakan akibatnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan perhitungan. Esok harinya, aku mulai bergerak. Diam-diam, seperti bayangan. Aku menyamar sebagai warga biasa dan datang ke warung di sekitar rumah rahasia itu. Warung kecil di seberang jalan, tempat lalu lalang orang-orang kompleks. Dengan wajah sopan dan suara lirih, aku mulai membuka obrolan kepada pemiliknya, seorang ibu parubaya yang ramah. "Bu, maaf, saya bukan warga sini. Tapi saya mau tanya, rumah yang catnya hijau tua itu sering dikunjungi seorang pria, ya?" Ibu itu mengerutkan dahi, lalu mengangguk. "Oh, yang suka pakai motor dinas itu? Iya, sering ke sana malam-malam," katanya si polisi. "Tapi, ya, kadang kita bingung juga, Bu. Masa polisi datang ke rumah perempuan lajang jam 11 malam?" Aku menarik napas panjang. Bingung. Aku tak langsung membuka identitasku. Aku hanya bertanya-tanya sambil membentuk citra sebagai warga prihatin. Setelah cukup informasi, aku mulai menyusun langkah berikutnya, menggalang dukungan. Lewat grup warga yang ada di media sosial, aku membuat akun palsu. Aku mengunggah tulisan semi-anonim. Kepada warga sekitar Blok F3, mohon waspada. Ada dugaan praktik amoral di salah satu rumah dalam lingkungan kita. Seorang pria berpakaian dinas, aparat sering datang tengah malam ke rumah seorang perempuan. Jika Anda merasa lingkungan kita harus tetap bersih dan aman, mari kita duduk bersama dan bahas langkah selanjutnya. Tak kusangka, responsnya luar biasa. Banyak yang membalas. Ada yang bilang mereka juga curiga, ada yang bilang anak-anak takut lewat depan rumah itu malam-malam. Ada juga yang menyarankan menghubungi ketua RT. Darahku berdesir. Ini bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang membuka kedok seseorang yang bersembunyi di balik seragam. Dan aku, istrinya sendiri, tahu persis siapa dia. Malam berikutnya, aku hadir di pertemuan kecil di pos ronda bersama beberapa warga. Aku tetap menggunakan identitas palsu, menyamar sebagai relawan pemerhati moral masyarakat. Suaraku tenang, tapi setiap kalimatku seperti pisau yang kutujukan langsung ke jantung Bayu. Jika benar itu adalah anggota kepolisian, maka lebih memalukan lagi. Ia membawa nama institusi. Ia mencoreng kehormatan. Apalagi jika aktivitas ini sudah terjadi berbulan-bulan dan di lingkungan yang penuh anak-anak. Warga mulai geram. Beberapa menyarankan untuk menghubungi pihak atasan si pria jika terbukti anggota. Aku hanya tersenyum dalam hati. Rencanaku mulai berjalan. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya saksi, opini publik, bahkan tekanan sosial. Kini, tinggal menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya secara terbuka. Dan dalam hati, aku berbisik pelan, nyaris tak bersuara. "Kamu salah orang, Bayu. Kamu kira aku perempuan lemah? Kau akan lihat bagaimana istrimu yang dulu diam, kini berubah menjadi badai." Malam itu udara dingin, tapi hatiku panas terbakar. Tak ada lagi sisa ragu dalam diriku. Ini adalah malam yang kutunggu sejak pertama kali kutemukan nama Mawar di ponsel rahasia Bayu. Malam ini, semua akan terbuka.
Langkahku mantap menyusuri gang sempit menuju rumah berwarna hijau tua di ujung kompleks. Rumah yang selama ini menjadi tempat persembunyian dosa suamiku. Di belakangku, belasan warga dan ketua RT ikut berjalan, sebagian membawa senter, sebagian lagi menggenggam ponsel yang sudah siaga merekam. Beberapa ibu membawa selendang dan payung, bukan untuk perlindungan, tapi sebagai bentuk solidaritas moral. Malam ini bukan sekadar penggerebekan, ini adalah pernyataan. Aku berdiri paling depan. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku tak menunjukkan ketakutan. Rasa sakit yang menumpuk selama berminggu-minggu berubah jadi keberanian. Di dalam rumah itu, ada lelaki yang dulu bersumpah di hadapan Tuhan untuk setia padaku. Lelaki yang kucintai setengah mati, tapi menusukku dari belakang. Ketua RT mengangguk ke arahku, menanyakan kesiapan. Aku mengangguk pelan. Tanpa basa-basi, pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Permisi. Kami dari warga lingkungan RW 06. Mohon dibuka pintunya. Tak ada jawaban. Lampu di dalam rumah sempat redup, lalu padam. Aku tahu, mereka panik. Mereka pasti berpikir bisa bersembunyi dalam gelap. Ketua RT kembali bersuara, kali ini lebih tegas. Kami tahu Anda ada di dalam. Kalau tidak dibuka, kami akan dobrak demi keamanan lingkungan. Masih tak ada respons. Lalu, braaak. Pintu didobrak warga yang sudah berkoordinasi. Suara kayu pecah menggema. Begitu terbuka, kami menyerbu masuk. Suasana gelap. Hanya sorotan ponsel dan senter yang menerangi ruang tengah. Dan di sanalah mereka. Bayu, suamiku. Tanpa seragam. Tanpa malu. Bertelanjang dada, panik mencoba menutupi tubuh dengan bantal sofa. Di sampingnya, wanita muda bergaun tipis, masih mengancingkan bajunya, matanya lebar seperti kelinci ketakutan. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, diam, tenang, penuh wibawa. Bahkan ketenanganku jauh lebih mengerikan dari kemarahan. Beberapa warga langsung merekam. Ketua RT menatap Bayu dengan ekspresi kecewa. Pak, Anda tahu ini lingkungan keluarga. Apa pantas Anda membawa perempuan ke sini tengah malam? Bayu terpaku. Matanya membelalak saat menyadari kehadiranku. Lia, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Sudah cukup. Bayu, kamu malu? Kamu takut? Kamu panik? Rasakan. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi bedanya, kamu pantas mendapatkannya. Mawar mencoba bersembunyi di balik Bayu, wajahnya tertunduk. Salah satu warga membentaknya, kalau nggak malu, jangan ganggu suami orang. Bayu menggenggam celananya dengan gugup, mencoba berdiri. Tapi warga sudah lebih dulu membanjiri ruangan dengan suara protes. Beberapa ibu menggeleng-geleng, menyebut perbuatan itu memalukan. Aparat kok begini kelakuannya? Ngaku-ngaku jaga malam, ternyata selingkuh. Kami percaya padamu, Bayu. Tapi kamu malah bawa aib ke kampung orang. Suasana makin panas. Tapi aku tetap diam, tidak mengucap kata-kata tambahan. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan. Kebenaran yang terbongkar, aib yang tidak bisa lagi ditutupi. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan Bayu. Terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu. Sekarang, tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Urus sendiri harga dirimu. Urus sendiri akibat dari apa yang kau perbuat. Aku berbalik, melangkah keluar dengan kepala tegak, diiringi sorotan lampu ponsel yang masih merekam, dan gumaman tak percaya dari para tetangga. Aku tak lagi peduli. Malam itu, aku merasa bebas. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku mungkin kehilangan suami. Tapi aku sedang mendapatkan kembali diriku sendiri. Bayu menatapku dengan wajah yang pucat pasi,
seperti mayat hidup yang baru tersadar dari mimpi buruk. Tubuhnya setengah telanjang, hanya berbalut celana pendek lusuh yang sempat diraihnya tergesa. Ia berdiri terpaku di sudut ruangan, sementara wanita muda di belakangnya, yang masih mengenakan gaun tidur transparan, menggigil ketakutan sambil berusaha menutupi dadanya dengan selimut tipis. Suasana di dalam rumah itu mencekam, tapi juga menyala karena kemarahan dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Ponsel-ponsel warga terus merekam. Suara gumaman, bisikan penuh cemooh, dan decak kecewa terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, mata Bayu. Matanya yang dulu kutatap dengan cinta, kini kulihat dengan jijik. Aku melangkah masuk, perlahan. Sepatuku mengetuk lantai keramik dengan nada tegas. Tak ada air mata. Tak ada histeria. Hanya sorot tajam dan dingin dalam tatapanku. Semua diam. Semua menanti reaksiku. Dan saat aku berdiri tepat di hadapan Bayu, hanya satu kalimat yang meluncur dari bibirku, penuh ironi dan kepedihan. Inikah yang kau sebut dinas malam, Pak Polisi? Napas Bayu memburu. Ia tampak ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Lia, aku bisa jelaskan, ini bukan. Aku mendengus pelan, menahan tawa getir. Jelaskan? Mau menjelaskan apa? Bahwa, Mawar, ini adalah bagian dari tugas negara? Bahwa ranjang dan tubuhmu jadi alat penyamaran? Apa perlu aku kirim ini ke pimpinanmu, biar mereka juga tahu betapa gigih pengabdianmu? Wanita yang dipanggil, Mawar, berusaha melangkah mundur. Wajahnya merah padam. Maaf, Bu, saya nggak tahu dia masih punya istri. Aku menoleh padanya, menatap tajam dari ujung kaki hingga kepala. Oh, kau tahu. Kau cuma pura-pura tak peduli. Perempuan seperti kamu tak buta, hanya tak punya malu. Warga mulai berbisik lebih keras. Ada yang merekam dari dekat. Ketua RT pun tampak tak nyaman, tapi tetap berdiri tenang di belakangku. Bayu, kataku lagi, suara lebih pelan tapi menusuk, kau bukan hanya menghancurkan rumah tangga ini. Kau mempermalukan dirimu, profesimu, dan mempermalukanku. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini, aku tak peduli. Aku berdiri di sini bukan untuk memohon penjelasan. Bukan untuk mempertahankan apa yang sudah hancur. Aku di sini untuk memastikan satu hal, bahwa kebenaran tidak lagi bersembunyi. Dan bahwa setiap pengkhianat harus mempertanggungjawabkan dosanya di depan orang-orang yang pernah percaya. Aku menoleh ke warga. Terima kasih sudah membantu malam ini. Silakan kalian kembali. Video ini tak perlu kusuruh untuk viral. Keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Warga mulai mundur, masih dengan ekspresi tak percaya. Sebagian ada yang menepuk pundakku pelan, memberi simpati. Aku membalas dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Sebelum pergi, aku menatap Bayu sekali lagi, dan berkata dengan nada yang dingin tapi tegas. Kau telah membuat pilihan. Dan sekarang, biarlah dunia tahu siapa kau sebenarnya. Aku melangkah pergi malam itu tanpa menoleh lagi. Angin dingin menyapu wajahku, tapi entah mengapa, rasanya beban di dadaku justru terasa lebih ringan. Bukan karena aku tak lagi terluka, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendiamkan kebenaran. Bayu boleh bersujud di hadapan siapapun setelah ini, tapi tidak lagi di hadapanku. Pagi itu, ponselku tak henti bergetar. Suara notifikasi berdentang nyaris setiap detik. Grup-grup WhatsApp meledak dengan tautan video, komentar, dan emoji yang seolah-olah berteriak, "Lihat ini! Skandal besar!" Aku membuka pesan dari salah satu rekan lama. Isinya singkat tapi menghentak. "Lia, itu suamimu, ya? Astaga, kamu kuat banget." Dengan jantung berdebar dan tangan gemetar, aku membuka tautan itu.
Sebuah video berdurasi 3 menit terpampang di layar. Dan di dalamnya ada aku. Wajahku dingin, suaraku tegas saat memimpin penggerebekan di rumah kontrakan itu. Terlihat jelas, Bayu yang kebingungan menutupi tubuhnya, dan seorang wanita dengan selimut tipis yang menjerit saat lampu dinyalakan. Kamera warga menangkap semua sudut ruangan. Ranjang berantakan, pakaian berserakan, dan ekspresi panik dari mereka berdua. Video itu sudah disebar ke berbagai media sosial. Di TikTok, jumlah penontonnya melampaui 2 juta. Di Facebook dan Instagram, dibagikan ribuan kali. Komentarnya brutal dan tanpa ampun. Polisi mesum digerebek istri sendiri. Lembur? Ternyata lembur selimut. Salut buat istrinya, keren dan tegas. Suami gak tahu diri, kasihan anaknya. Setiap kata menghujam dadaku, bukan karena aku malu, tapi karena aku sadar, ini harga dari sebuah kebenaran yang akhirnya terbongkar ke permukaan. Selama ini aku menahan diri. Bertahun-tahun menjadi istri yang patuh, diam saat dicurigai berlebihan, mengalah saat dia mulai bersikap dingin. Tapi malam itu, semua berakhir. Dan dunia kini menjadi saksi. Bayu mencoba menghubungiku malam itu. Tapi aku tak menjawab. HP-nya yang dulu selalu disembunyikan, kini jadi senjata yang membunuh reputasinya sendiri. Tak butuh waktu lama sampai nama lengkapnya muncul dalam berita online. Oknum polisi digerebek istri saat berselingkuh, video viral di media sosial. Institusi tempatnya bertugas pun bereaksi cepat. Dalam waktu 2 hari, surat pemanggilan dari divisi Propam keluar. Bayu diskors sementara dari tugas. Ia tak diizinkan masuk kantor dan harus menjalani proses etik. Surat resminya sampai ke rumah dengan kop institusi dan tinta merah mencolok. Kupandangi nama yang tertulis, Bayu Ardiansyah, SH. Tanganku menggenggam surat itu erat, lalu kuletakkan di meja tanpa ekspresi. Semua yang ia banggakan, kini hancur. Sementara itu, aku menerima pesan dari berbagai orang, beberapa dari keluarga Bayu sendiri yang selama ini meremehkanku. Ada yang meminta maaf, ada yang malah menyalahkanku karena membuat aib keluarga jadi tontonan umum. Tapi aku tak menggubris. Aku sudah lelah menjadi wanita yang diam, demi menjaga nama baik orang yang bahkan tak menghargai kehormatannya sendiri. Media massa makin brutal. Wartawan datang ke rumah, mencoba mewawancara, bahkan memotret dari jauh. Aku tak berbicara sepatah kata pun. Biar rekaman itu yang bicara. Biar fakta yang berbicara. Dan biarlah Bayu menanggung malu yang selama ini tak pernah ia pikirkan saat ia menduakan. Tak lama kemudian, muncul juga akun-akun publik yang membahas kasus ini, menyandingkan video penggerebekan dengan tangkapan layar pesan-pesan mesra dari si Mawar, yang kini juga jadi bahan hujatan. Dunia maya benar-benar murka. Tapi di tengah badai itu, aku justru merasa damai. Luka itu memang dalam, tapi keberanian untuk bertindak membuatku sedikit demi sedikit pulih. Bayu menghilang. Rumah dinasnya kosong. Ponselnya mati. Ia bersembunyi dari dunia yang dulu ia anggap tempat bermain. Tapi aku tahu, di dalam sana, ia sedang digerus rasa malu, takut, dan penyesalan yang terlambat. Dan aku masih di sini, tegak, tak lagi menangis. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku memilih membela diriku sendiri, bukan lagi rumah tangga yang palsu. Kebenaran bisa menyakitkan, tapi diam dalam kebohongan jauh lebih mematikan. Aku pikir setelah penggerebekan itu, segalanya akan selesai. Bahwa Bayu akan bungkam, menyadari kesalahannya, dan menerima hukuman moral dari perbuatannya sendiri. Tapi ternyata, aku salah besar. Seminggu setelah video viral itu, aku menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai terlapor. Tuduhan yang tertulis membuat mataku membelalak tak percaya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bayu,
Suamiku sendiri. Pria yang kucintai, yang kuperjuangkan dalam diam, yang kuhormati meski sikapnya kian jauh, kini menuntutku seolah-olah aku penjahat. Hari itu, dia muncul di kantor polisi dengan wajah penuh kemarahan. Tak ada rasa malu di matanya. Yang ada hanya dendam. "Kamu sudah mempermalukan aku," teriaknya di depan penyidik, suaranya menggema di ruang pemeriksaan. "Kamu sudah gila, Lia. Kamu rusak nama baikku, karierku, hidupku." Aku menatapnya lurus, mencoba tetap tenang meski dadaku panas terbakar. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, Bayu. Kalau itu merusak namamu, mungkin yang perlu kamu perbaiki bukan aku, tapi kelakuanmu." Ia tertawa sinis. "Jadi sekarang kamu main hakim sendiri? Sebar video seenaknya? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Aku diam. Tapi kuletakkan map berisi bukti di atas meja. Isinya lengkap, rekaman chat mesra, lokasi pelacakan, foto di depan rumah selingkuhannya, bahkan pesan dari warga yang menjadi saksi malam penggerebekan. Semuanya terarsip rapi. Bukan karena aku ingin mencelakakan dia, tapi karena aku tahu, kebenaran tanpa bukti bisa dibantah. Penyidik membuka satu persatu dokumen itu. Ekspresi mereka berubah. Dari penasaran, menjadi tegang. Lalu hening. Lalu simpati. "Maaf, Pak Bayu," ujar salah satu dari mereka, "akhirnya. Kalau semua bukti ini valid, sulit untuk menyebut ini pencemaran nama baik. Apalagi ada rekaman warga dan laporan ketua RT." Wajah Bayu menegang. Ia mencengkeram meja dengan keras. "Jadi, kalian semua percaya sama dia? Padahal dia cuma perempuan sakit hati yang ingin balas dendam." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Aku mungkin memang sakit hati, Bayu, tapi aku tidak gila. Yang gila adalah kamu, berkhianat dan masih merasa diri sebagai korban." Kasusnya tak berjalan jauh. Hanya dalam beberapa minggu, laporannya dinyatakan gugur. Aku menang. Bukan hanya secara hukum, tapi secara moral. Semua orang melihat siapa yang sebenarnya salah. Tapi luka di hatiku tetap terasa. Bukan karena fitnahnya, tapi karena ia memilih melawan perempuan yang dulu rela meninggalkan segalanya demi mendampinginya dari nol. Aku pernah menjadi temannya, sahabatnya, tempatnya pulang. Tapi sekarang, aku hanya musuh yang ingin ia kalahkan. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia bahkan tak bertanya kabar Rafa. Anaknya sendiri. Rumah kami tak lagi terasa seperti rumah. Dinding-dinding yang dulu penuh tawa kini, hanya menyisakan gema tangisan. Sejak malam penggerebekan itu, Bayu tak pernah kembali tidur di rumah. Dan setelah ia melaporkanku ke polisi, hanya untuk kemudian kalah, aku merasa satu-satunya ikatan yang tersisa antara kami hanyalah luka. Luka yang terlalu dalam untuk sembuh, bahkan dengan waktu. Aku mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Aku menggugat cerai. Hari itu, di ruang mediasi pengadilan agama, Bayu datang dengan wajah yang jauh dari angkuh seperti biasanya. Ia tampak berantakan. Rambutnya tak tertata, mata sembab, wajahnya pucat. Ia menggenggam kedua tanganku, tangan yang pernah ia genggam dengan janji setia bertahun-tahun lalu, dan menangis. Tangis yang lirih, tapi penuh ketakutan. "Lia, jangan ceraikan aku. Aku salah. Aku hilaf. Aku masih cinta kamu." Aku memalingkan wajah. Tak ingin air mataku dilihatnya, meski mataku sudah terlalu lelah untuk menangis. "Cinta? Kau sebut ini cinta? Setelah kau mempermalukanku di depan publik, lalu melaporkanku ke polisi? Setelah membuat anak kita melihat ayahnya bercumbu dengan wanita lain?" Bayu menunduk, tak sanggup menatapku. Tangisnya kian dalam. "Aku bodoh, aku takut kehilangan kalian. Aku butuh kalian, Lia,
Rafa, namanya disebut. Dan saat itulah aku tahu, luka terdalamku bukan tentang perselingkuhan atau penghinaan, tapi tentang anakku, Rafa. Anak laki-laki kami yang baru berusia 7 tahun, kini berubah jadi anak pendiam yang menolak disentuh ayahnya sendiri. Sejak kejadian itu, Rafa selalu memelukku erat setiap malam. Ia ketakutan. Setiap ada suara motor berhenti di depan rumah, ia langsung lari ke kamarku dan bertanya dengan suara bergetar, "Itu ayah, ya?" Ayah datang lagi. Suatu hari, Bayu memaksa datang ke rumah, ingin menjemput Rafa sekolah. Tapi Rafa sembunyi di balik punggungku. Matanya ketakutan. Tangannya mencengkeram rokku erat-erat. "Rafa, nak, ayo peluk ayah dong," ujar Bayu, berlutut dan membuka tangannya. "Ayah kangen banget." Rafa menggeleng cepat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Enggak." Rafa takut. Rafa nggak mau ikut ayah. Saat itulah Bayu menangis untuk alasan yang lebih tulus. Bukan karena kehilanganku, tapi karena untuk pertama kalinya, ia kehilangan kepercayaan anaknya. Dan itu tak bisa dibeli dengan permintaan maaf. Sidang cerai kami berlangsung cepat. Hak asuh jatuh padaku. Bayu tak melawan. Mungkin karena ia sadar, tak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Rumah tangga kami resmi berakhir. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, rumah yang kami bangun bertahun-tahun, runtuh bukan karena badai dari luar, melainkan karena penghuni di dalamnya sendiri yang membakar pondasinya. Dan Rafa, anak kecil yang dulu begitu ceria, kini belajar menerima bahwa orang tuanya tak lagi bersama. Terlalu muda untuk mengerti pengkhianatan. Tapi cukup peka untuk tahu bahwa cinta yang sempat menyatukan ayah dan ibunya sudah hilang. Aku kira semua luka sudah mencapai titik akhir ketika surat cerai resmi kukantongi. Aku pikir, setelah melepaskan Bayu, semua akan mereda, termasuk rasa sakitku. Tapi tak kusangka, luka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Luka yang bukan hanya mencabik hatiku, tapi juga merusak harga diri Bayu sebagai pria, dan sebagai aparat negara. Beberapa minggu setelah perceraian, aku menerima pesan tak terduga dari seseorang bernama Damar, rekan satu angkatan Bayu di Kesatuan. Ia mengirimiku sebuah foto. Sebuah foto yang membuatku kembali terdiam dalam keterkejutan. Bayu dan Mawar tertangkap kamera CCTV saat masuk ke sebuah hotel. Berdua, berpelukan, seperti sepasang suami istri yang sah. Dan di bawah foto itu, hanya ada satu kalimat pendek tapi menghentak. "Terima kasih sudah membuka mataku. Mawar, istriku." Hatiku mencelos. Jadi selama ini, wanita yang menjadi selingkuhan Bayu adalah istri dari rekan kerjanya sendiri? Istri dari seorang polisi juga? Rasanya terlalu gila untuk dipercaya, terlalu kejam untuk ditelan sebagai kenyataan. Tapi Damar tak hanya mengirim foto. Ia menghubungiku. Kami bertemu secara diam-diam di sebuah kafe. Raut wajah Damar tidak menunjukkan kemarahan. Justru ada sorot luka yang terlalu dalam di matanya. Saya kira selama ini istri saya hanya sibuk kegiatan sosial. Ternyata, sibuk berselingkuh dengan teman sendiri. Suaranya gemetar menahan emosi. Saya malu, Bulia. Malu, tapi lebih dari itu, saya merasa dikhianati 2 kali. Oleh perempuan yang saya lindungi, dan oleh kawan yang saya anggap saudara. Aku hanya bisa menunduk. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tahu, luka kami ternyata bersinggungan. Dan seperti 2 pecahan kaca yang tajam, saling menyayat tanpa sengaja. Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Damar mengajukan laporan resmi ke Divisi Profesi dan Pengamanan. Tak main-main. Ia membawa bukti perselingkuhan Bayu dan istrinya ke pengadilan militer. Karena hubungan itu jelas melanggar etika dan kode kehormatan kesatuan, terutama jika dilakukan oleh anggota aktif terhadap istri rekan sendiri. Bayu dipanggil, diperiksa,
disidang secara internal. Berita itu cepat menyebar di kalangan institusi. Tak hanya karena Bayu sudah lebih dulu viral karena penggerebekan, tapi kini ia juga dicap sebagai pengkhianat sesama anggota. Rekan-rekannya menjauh. Pangkatnya dibekukan. Seragam kebanggaannya tercoreng, bukan oleh peluru, tapi oleh nafsunya sendiri. Dan saat aku mendengar bahwa Bayu diberhentikan secara tidak hormat, anehnya, aku tidak merasa puas. Tak ada rasa lega. Yang ada hanya kekosongan. Karena aku tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana orang yang pernah kau cintai berubah menjadi orang yang bahkan tak kau kenal. Tentang bagaimana kesalahan yang satu bisa menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Termasuk kehidupan Rafa, yang kini kehilangan sosok ayahnya, dan kehidupan Damar, yang kehilangan kepercayaan pada cinta. Kabar itu akhirnya resmi. Bayu dinyatakan bersalah dalam sidang etik internal dan pengadilan militer. Ia diberhentikan dengan tidak hormat. Tak ada upacara perpisahan. Tak ada penghargaan. Hanya selembar surat pemecatan dan lencana yang dicabut dari dadanya, seakan menyimbolkan bahwa ia bukan lagi bagian dari institusi yang pernah ia banggakan seumur hidup. Bayu kehilangan segalanya dalam satu malam. Pangkatnya, statusnya sebagai polisi, kehormatannya sebagai suami, dan harga dirinya sebagai laki-laki. Rumah dinas tempat kami dulu tinggal bersama juga harus ia tinggalkan. Tidak ada tempat kembali. Tidak ada pelukan menyambut. Yang lebih menyakitkan bagi Bayu adalah saat ia pulang ke rumah orang tuanya di kampung, mencoba mencari penghiburan, perlindungan. Tapi yang ia dapat hanyalah pintu yang tak dibuka dan kata-kata yang lebih tajam dari peluru. "Apa kamu kira kami mau ikut menanggung malu atas perbuatan bejatmu?" bentak sang ayah dari balik pagar rumah. Wajahnya merah padam, bukan karena marah semata, tapi karena rasa malu yang melumpuhkan. "Kami ini keluarga polisi yang dihormati, Bayu, dan sekarang, gara-gara kamu, orang-orang mencibir kami tiap keluar rumah." Ibunya bahkan tak keluar dari dalam rumah. Hanya terdengar suara isaknya yang teredam. "Kamu anakku, tapi aku tak bisa melihatmu sekarang. Pergilah, sebelum ayahmu makin murka." Bayu berdiri di depan rumah orang tuanya dengan ransel lusuh dan jaket yang bahkan tak lagi layak pakai. Ia menatap pagar besi yang tak terbuka, seperti menatap dinding keras kehidupan yang tak memberinya tempat untuk berlindung. Ia, yang dulu disanjung sebagai Bayu Sang Bayangkara, kini hanya pria buangan yang tak punya siapa-siapa. Dan aku mendengar semua itu dari Rina, yang secara diam-diam masih mengamati perkembangan Bayu dari jauh. Dia sekarang tinggal di rumah kontrakan sempit, di pinggiran pasar. Kerjanya serabutan, kadang jadi tukang parkir, kadang bantu-bantu di warung. Bahkan mantan anak buahnya sendiri sekarang pura-pura tak kenal. Aku mengangguk pelan, tanpa komentar. Tak ada rasa bangga dalam hatiku. Tak ada kepuasan. Karena sejujurnya, ini bukan pembalasan. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi dari pilihan yang ia buat sendiri. Aku tidak pernah mendoakan Bayu jatuh. Tapi aku juga tidak akan menyesali kejatuhannya. Karena setiap pengkhianat, cepat atau lambat, akan menelan pahit dari apa yang dulu ia tanam. Dan Bayu telah sampai di titik itu. Bayu, lelaki yang dulu berjalan tegap mengenakan seragam lengkap dengan pistol di pinggang dan pangkat di pundak, kini nyaris tak bisa dikenali. Seragamnya kini hanya kaos oblong lusuh dan celana training belel yang warnanya mulai pudar. Rambutnya acak-acakan. Janggutnya tumbuh tak beraturan. Sepatunya hanya sandal jepit murahan yang bahkan sudah berlubang. Ia tinggal di sebuah kos kumuh di gang sempit, bersebelahan dengan tukang bangunan dan pengamen jalanan. Kamar berukuran 2x2 meter itu hanya berisi kasur tipis, kipas angin reot,
dan satu bohlam redup yang berkedip seperti menertawakannya tiap malam. Bau lembab dan asap rokok melekat di dinding. Tapi itulah rumahnya sekarang. Bukan lagi rumah dinas megah dengan pelataran luas yang pernah menjadi kebanggaannya. Bayu bekerja sebagai penjaga warung 24 jam, menggantikan shift malam. Ironis. Dulu ia sering berdalih, patroli malam, saat berselingkuh. Kini, ia benar-benar berjaga malam, bukan menjaga keamanan, tapi menjaga mie instan dan rokok agar tak dicuri. Gaji hariannya tak seberapa. Kadang, ia hanya makan dari sisa makanan warung. Bahkan untuk membeli pulsa pun, ia harus berpikir 2 kali. Hujan deras sering membuat warung itu bocor. Dan saat itulah Bayu duduk di bawah tetesan air, merenungi nasib yang dulu ia tukar dengan nafsu. Yang lebih menyakitkan, Mawar meninggalkannya. Wanita itu, yang dulu memanggilnya, sayang, dan mengirim pesan-pesan manja dengan emoji hati, kini bahkan enggan menyimpan nomornya. Aku nggak mau hidup susah, Bayu. Dulu kamu polisi, keren, punya uang. Sekarang, kamu cuma beban, kata Mawar dingin saat mengembalikan tasnya, tanpa pelukan, tanpa penjelasan. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Bayu dalam keadaan terpuruk, hancur, dan tanpa siapapun di sisinya. Bayu sempat memohon, menahan tangan Mawar. Mawar, tolong, jangan pergi. Aku udah kehilangan semuanya. Cuma kamu yang aku punya. Tapi Mawar hanya menepis tangannya. Justru karena itu aku pergi. Aku nggak mau hidup miskin. Bayu, sadar diri. Bayu terdiam. Ia tak punya daya. Semua yang dulu ia banggakan, sirna. Tak ada pangkat, tak ada keluarga, tak ada cinta, bahkan tak ada harga diri. Kini, setiap malam ia duduk di sudut warung, memandangi jalanan sepi, sambil merokok pelan. Matanya kosong. Sesekali ia membuka ponsel lamanya, membaca ulang pesan dari Rafa, anaknya yang kini sudah tak mau memanggilnya ayah. Dan di sela tangis yang tak pernah ia izinkan keluar di masa kejayaannya, Bayu kini sadar. Karma itu tak perlu cepat datang. Tapi pasti. Aku pernah terpuruk. Pernah merasa dunia ini tak adil, bahkan sempat ingin menyerah. Tapi saat aku memeluk Rafa yang tidur di pangkuanku, dengan wajah kecilnya yang polos dan nafasnya yang lembut, aku sadar, aku tak boleh hancur. Aku harus bangkit. Untuk Rafa. Untuk diriku sendiri. Dari sisa tabungan yang tidak seberapa, aku mulai berpikir jernih. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Aku ikut pelatihan daring gratis tentang manajemen usaha rumahan dan digital marketing. Aku belajar dari nol, seringkali sampai dini hari, mencatat dengan tangan gemetar karena lelah, tapi hati terus membara oleh harapan. Awalnya aku jualan makanan ringan buatan sendiri, kue kering, keripik, dan camilan sehat untuk anak-anak. Aku pasarkan lewat media sosial, grup ibu-ibu sekolah Rafa, dan marketplace kecil. Aku membuat desain promosi sendiri, belajar edit foto pakai aplikasi gratisan di ponsel tuaku. Kadang aku malu, karena usahaku masih jauh dari sempurna. Tapi setiap ada satu pesanan masuk, rasanya seperti mendapat pelukan dari semesta. Hari demi hari, aku mulai bangkit. Pelanggan bertambah. Testimoni positif berdatangan. Usahaku mulai dikenal sebagai cemilan sehat Bu Rafa. Ya, aku sengaja pakai nama anakku di brand usahaku, karena semua ini kulakukan demi dia. Kami pindah ke kontrakan kecil yang lebih layak. Rafa punya meja belajar sendiri, rak buku, dan bahkan aku belikan sepeda bekas untuknya. Senyumnya yang dulu pudar karena trauma, perlahan kembali cerah. Suatu malam,
Saat kami makan bersama dengan lauk sederhana dan cahaya lampu kuning redup, Rafa menatapku dan berkata dengan polos, "Ibu hebat, ya. Nggak pernah nyerah kayak superhero." Aku tak bisa menahan air mata. Tapi kali ini bukan karena luka. Ini air mata syukur. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku telah melalui badai paling kelam dalam hidupku, dan masih bisa berdiri. Luka itu masih ada, tapi aku belajar bahwa dari luka yang menganga, bisa tumbuh kekuatan yang tak pernah kita duga. Dan aku tak sendiri. Aku punya Rafa. Aku punya tekad. Kini aku tahu, kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Tapi bisa tumbuh dari keberanian untuk berdiri lagi setelah dihancurkan. Waktu berlalu. Luka-luka lama sudah mengering, meski bekasnya masih terpatri di dalam hati. Aku tak lagi menangis ketika mendengar nama Bayu. Tak lagi gemetar jika mengingat malam penggerebekan yang menghancurkan segalanya. Aku tak pernah benar-benar membenci, tapi aku juga tak pernah berharap dia bahagia. Sampai suatu hari, seorang kenalan lama menghubungiku. Suaranya lirih, penuh ragu. "Kamu sudah dengar kabar tentang Bayu?" Aku menggeleng, meski ia tak bisa melihat. Dia kecelakaan. Saat mabuk, motor yang dikendarainya menabrak tiang listrik. Ia lumpuh. Tak bisa bicara. Hanya bisa menangis. Sendiri. Tanganku gemetar sesaat. Namun bukan karena iba, melainkan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Antara lega dan getir. Katanya, tidak ada satupun dari keluarganya yang menjenguk. Ibunya menolak menanggung biaya rumah sakit. Ayahnya bahkan berkata kepada perawat, "Biar saja. Itu akibat ulahnya sendiri." Teman-temannya pun pergi satu persatu. Bahkan wanita-wanita yang dulu dekat dengannya, menghilang seperti kabut pagi yang tersapu matahari. Bayu kini terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin, dengan tubuh kaku dan mata nanar. Dokter bilang ia menangis hampir setiap malam, tapi tak bisa bersuara. Ia ingin bicara, tapi syarafnya sudah rusak. Ia ingin memohon, tapi hanya bisa menatap dinding kosong dan mengenang semua yang telah ia buang. Keluarga, anak, istri, kehormatan, masa depan. Aku tak datang menjenguk. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah tak punya alasan untuk hadir dalam hidupnya. Semua sudah selesai. Hidupku sudah berpindah arah. Tapi jauh di sudut hatiku, aku berdoa semoga Bayu menemukan kedamaian dalam kesunyian itu. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku tahu, balasan Tuhan selalu datang dengan cara yang tak bisa kita duga. Dan mungkin ini adalah bentuk paling sunyi dari karma terakhir. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Angin berhembus lembut dari sela-sela jendela ruang tamu, membawa aroma bunga melati yang kutanam sendiri di halaman kecil rumah kami. Aku berdiri di sana, diam, memandangi Rafa yang sedang bermain Lego di atas karpet. Bocah itu tumbuh menjadi anak yang cerdas, penyayang, dan begitu bijak untuk usianya. Luka masa lalu tak membuatnya patah, justru menjadikannya lebih kuat. Tiba-tiba, ia mendekat, menyandarkan kepala kecilnya ke lenganku. "Ma, ayah kemana sekarang?" tanyanya pelan, polos, dengan mata bening yang menatap penuh kejujuran. Aku menarik napas perlahan. Pertanyaan itu sudah lama kutunggu, tapi tetap saja menghentak hatiku. "Dia sedang belajar, Nak," jawabku tenang. "Sedang menerima pelajaran penting dari Tuhan." Rafa tak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang bisa ia ucapkan. Mungkin anak-anak memang punya cara sendiri dalam memahami luka, tanpa harus diberi semua detailnya. Aku tersenyum. Senyum yang tak sempurna, tapi cukup tulus untuk menyampaikan bahwa aku baik-baik saja.
Apakah aku sepenuhnya sembuh? Tidak. Ada bagian dari diriku yang mungkin akan selamanya tertinggal di malam penggerebekan itu, di saat-saat aku meragukan diriku sendiri, dan dikala aku melihat Rafa menangis dalam diamnya. Tapi hari ini, aku bisa berdiri, bisa tersenyum, bisa menjalani hidup tanpa dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan. Dan mengetahui bahwa Bayu kini hidup dalam sepi, menerima balasan dari apa yang pernah ia lakukan, bukan membuatku senang, tapi memberiku napas. Napas yang lebih lega. Aku tahu, Tuhan tak pernah tidur. Luka yang kita sabarkan, akan dibayar dengan caranya sendiri. Aku tak perlu membalas, tak perlu menuntut. Karena pada akhirnya, semua orang akan menuai apa yang mereka tanam. Aku memeluk Rafa, erat. Kita punya satu sama lain, kan? Bisikku. Iya, Ma. Selamanya, jawabnya sambil tersenyum kecil. Langit mulai gelap. Tapi hatiku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, terasa terang. Thanks for watching. See you in the next video.